Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini coba kita sedikit isi dengan materi genetik lagi ya. Saya coba bawakan beberapa kegiatan saya tahun 93 sampai 94 ya, tentang penggandaan set kromosom. Jadi penggandaan set kromosom itu bisa melalui triploidisasi, juga bisa melalui tetraploidisasi. Kalau triploidisasi berarti namanya tri berarti 3 ya, 3N. Normalnya kan diploid. Nah, ini 3N. Sementara kalau tetraploidisasi itu berarti upaya kita untuk menghasilkan individu baru yang 4N. Sekarang coba kita ulas sedikit mengenai definisi dari triploidisasi itu apa. Dari katanya saja, triploid itu berarti kan 3 set kromosom ya. Jadi tri 3, ploidi set kromosom, sasi itu kalau di Indonesia mungkin dari kamus Purwodarminto, sasi itu proses. Jadi proses penggandaan set kromosom menjadi 3N gitu ya. Nah, dengan cara yang sama untuk tetraploidisasi juga demikian. Berarti proses untuk menghasilkan individu baru yang memiliki set kromosom 4N. Nah, secara sederhana memang di video ini akan saya gambarkan proses triploidisasi saja. Meskipun bisa juga saya coba jelaskan nanti di dalam sebuah gambar yang sudah saya buat di mana proses tetraploidisasi itu dapat dilakukan begitu. Nah, sebagian besar organisme memang memiliki 2 set kromosom kan di tiap selnya itu. Kita kemudian mengenalnya 2N. Kalau misalnya individu baru itu hasil genogenesis, kita mengenalnya dengan singkatan G2N, artinya G-nya berarti genogenesis, 2N normal dia diploid begitu. Artinya selama proses ini memang tetap saja akan melibatkan faktor reproduksi ya. Artinya ada gamit haploid, nanti yang dihasilkan adalah 1N kan berarti. Sperma itu kan 1N. Sementara dari sel betina, dari telur, memang pada saat oogenesis kan awalnya kita sederhanakan saja misalnya sampai 4N. Pada saat ovulasi kemudian menjadi 2N. Nah, ovulasi itu nanti akan saya jelaskan prosesnya di mana. Sekarang coba kita lanjut bagaimana ikan triploid itu dapat dihasilkan dan mengapa. Jadi pada beberapa ikan, kenapa ikan triploid itu sengaja dihasilkan atau diproduksi, memang bahwa ikan triploid misalnya nila saja itu memiliki keunggulan sebenarnya karena adanya, saya sebut saja anomali berdasarkan jumlah set kromosomnya karena 3N, dan itu sengaja memang dibuat seperti itu. Kondisi itu menyebabkan si nila itu tidak berkembang organ reproduksinya, sehingga si ikan nila triploid itu berkecenderungan untuk tumbuh sel somatiknya saja, sementara gonosom relatif tidak berkembang. Bahkan dalam beberapa kajian, termasuk beberapa jurnal, itu perkembangannya hanya sampai kepada spermatosit primer. Nah, berdasarkan proses spermiasi misalnya ya, sperma yang akan berhasil membuahi sel telur itu nanti ada pada tahap spermatosit sekunder. Jadi kalau fasenya hanya sampai kepada spermatosit primer, berarti dia belum mampu untuk membuahi sel telur. Begitu maksudnya. Nah, memahami triploidisasi pada ikan, sebenarnya ini prosesnya sama dengan tadi sudah di awal saya sampaikan, sama dengan genogenesis meiotik. Artinya selain genogenesis meiotik ada juga genogenesis mitotik berarti, atau mitosis gitu ya. Nah, yang mitosis itulah yang nanti sama dengan proses untuk menghasilkan individu baru yang 4N atau tetraploid tadi. Ada satu judul juga video, kalau nggak salah masih berupa artikel ya di aduscipto.com itu, bagaimana upaya saya untuk menghasilkan individu ikan mas genogenesis melalui heat shock gitu, melalui kejutan panas namanya. Nah, pelaksanaannya itu pada saat pembelahan sel meiosis kedua. Kok meiosis kedua? Nah, karena memang meiosis pertama sudah terjadi pada saat ovulasi. Jadi beberapa saat sebelum ovulasi itu proses meiosis 1 terjadi. Nah, apa ovulasi itu? Ovulasi itu sel telur masih berada di gonad dia, di kantong gonad, belum keluar, tapi sudah fase akhir gitu ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai ovulasi. Ikannya sudah berovulasi nih, tinggal begitu dialin atau di stripping, dicampur sama sel sperma misalnya, baru terbuahi kan. Nah, sedangkan
Kalau di pemijahan alami, begitu dia memijah, baru dikeluarkan sel telurnya itu oleh si betina. Jadi pemahaman proses dari kegiatan ini memang perlu dicermati juga. Nah, sekarang saya coba uraikan lagi dari awal. Pada saat oogenesis atau proses pembentukan sel telur hingga siap untuk ovulasi, sel telur memang belumlah dalam keadaan 2N, melainkan 4N begitu ya. Nah, saat pembelahan sel meiosis 1 terjadi, kita kemudian mengenalnya bahwa sel telur telah matang begitu kan. Pada saat itu ada loncatan polar body pertama namanya 2N, sehingga sel telur yang awalnya 4N menjadi 2N. Nah, disinilah pemahaman tentang meiosis perlu dipahami bahwa selama pembelahan sel terjadi ada pengurangan set kromosom menjadi setengah dari semula. Dan di sini pula letak perbedaannya dengan pembelahan sel mitosis. Karena kalau pembelahan sel mitosis berarti pembelahan yang ditandai dengan adanya penggandaan atau perbanyakan jumlah selnya. Kalau tadi set ya, sekarang sel. Nah, sekarang kita telah memiliki, anggap saja, 1 buah sel telur yang memiliki 2 set kromosom atau 2N dan 1 buah sel sperma, yang artinya 1N berarti, karena sudah spermatosit sekunder. Oke. Jika keduanya kita pasangkan, maka terjadilah pembuahan, kan begitu. Umumnya pembuahan pada ikan terjadi secara eksternal, oleh karenanya maka air dapat digunakan sebagai media terjadinya pembuahan. Karena pada saat itulah sperma akan mulai dia bergerak aktif. Kita mengenalnya sebagai motil menuju mikrofil. Jadi si sperma menuju mikrofil, yakni lubang berukuran mikro yang memang untuk terjadinya pembuahan. Karena begitu setelah terjadi pembuahan, lubang mikrofil itu akan tertutup dia. Pertanyaannya sekarang, kalau sperma itu ada kepala sperma, ada ekor sperma, apakah semua bagian sperma masuk ke dalam sel telur melalui mikrofil tadi? Menurut beberapa kajian, itu hanya bagian kepala sperma saja yang masuk. Nah, di sini memang kadang-kadang kepala saya itu suka ngelantur juga, karena semua informasi tentang sperma, kandungan sperma, kromosom di dalamnya, apa saja yang dapat menyebabkan sel telur terbuahi oleh selain sperma, artinya mungkin nggak ada entitas lain selain sperma yang mampu untuk melakukan pembuahan. Begitu sampai kepikir begitu, dan lain-lain, misalnya kadang-kadang kepikiran juga. Namun saya akan coba tetap fokus pada materi ini tentang penggandaan set kromosom tadi, dan mungkin sebagai saran saja bahwa kawan-kawan yang sempat juga misalnya nanti setelah nonton video ini membuka-buka misalnya buku yang berkaitan dengan biologi atau genetik begitu ya, yang berisi gambaran tentang pembelahan sel selama oogenesis maupun spermatogenesis. Itu untuk membuka ingatan kita. Meskipun nanti setelah penjelasan ini nanti akan ada gambar gitu bagaimana proses itu terjadi. Setelah sel telur dibuahi tadi oleh sperma, maka 1 set kromosom sperma memasangkan diri terhadap 1 set kromosom yang berasal dari sel telur, kan begitu. Kayak disebut terjadilah pembuahan. Dan prosesnya tentu saja ini relatif cepat ya, dan disupport juga atau terpengaruhi oleh suhu air. Dan sebagai akibat dari situ, maka kemudian ada 1 set kromosom sel telur, berarti karena tadinya 2N, yang tidak mendapatkan pasangan, kan begitu, yang kita kenal kemudian dengan 1N. Sebagai dampak dari pembuahan tadi, maka 1N inilah yang keluar dari sistem gitu ya, yang kita sebut sebagai loncatan polar body kedua. Sehingga proses berikutnya tentu saja kita kenal dengan pembelahan sel mitosis. Jika keluarnya polar body kedua ini kita ganggu, tidak jadi keluar, artinya beberapa saat sebelum terjadinya loncatan polar body kedua kita ganggu sehingga mengalami kegagalan, dan diharapkan bahwa individu baru yang nanti menetas memiliki 3 set kromosom. Nah, kejadian inilah yang disebut dengan triploidisasi. Kenapa? Karena individu barunya memiliki 3 set kromosom. Nah, gambaran dari proses tadi, dari misalnya oogenesis, spermatogenesis, itu pada bagian kiri dari gambar ini tercermin begitu. Nah, prosesnya itu di sini. Harapannya apa? Polar body kedua tidak jadi keluar begitu. Inilah yang nanti menghasilkan individu triploid, sementara yang di sebelah kanan itu menghasilkan individu tetraploid. Kenapa? Karena proses kejutannya itu nanti dilakukan pada saat mitosis
pertama di sini. Jadi secara prinsip penggalian set kromosom, apakah itu mau 3N, mau 4N, memang dilakukan dengan induksi shocking ya, kejutan. Apakah itu kejutan panas, kita mengenalnya sebagai heat shock, atau cool shock, kejutan dingin, atau pressure shock dengan tekanan, atau chemical shock. Saya sebut misalnya CHS ya di sini, chemical shock. Untuk nila memang ini relatif rumit kalau untuk menghasilkan tetraploid, tapi kalau untuk menghasilkan triploid itu relatif lebih mudah dia. Selama proses itulah kan itu yang kita sebut dengan suhu inkubasi. Inkubasi dari sel telur yang sudah dibuahi tadi. Berapa suhunya? Kalau dia relatif tinggi, maka relatif cepat juga proses pembelahan selnya terjadi gitu. Sehingga penentuan kapan kejutan tadi dilakukan itu menjadi penentu dari keberhasilan triploidisasi maupun tetraploidisasi. Kemudian yang kedua tentu saja heat shocknya sendiri, atau chemical shocknya, atau cool shocknya, atau jenis kejutannya itu penentu. Kemudian yang ketiga adalah berapa lama kejutan itu dilakukan. 2 menit kah, 1 menit kah, 2 menit setengah kah gitu. Itu penentu keberhasilannya. Dalam beberapa pencarian saya memang relatif tidak banyak penelitian ini dilakukan, atau orang yang bersedia untuk melakukan kajian atau penelitian tentang topik ini begitu. Kemudian saya coba lanjut, bagaimana cara mengecek atau mengetahui tingkat keberhasilan dari proses ini. Dulu memang di awal-awal sebelum teknologinya relatif berkembang, banyak dari jurnal itu yang membahas tentang analisa ukuran sel darah merah. Yang dimaksud ukuran di sini adalah volume dari sel darah merahnya. Karena kalau dia triploid, cenderung volumenya itu lebih besar daripada sel darah merah yang diploid gitu. Namun di beberapa analisa itu rupanya yang terjadi tumpang tindih. Jadi terkadang ditemukan ada sekian persen ukuran sel darah tadi yang triploid itu sama dengan yang diploid begitu. Sehingga rancu nanti apakah individu ini triploid apa diploid kan begitu. Sehingga saya coba coret di situ, karena memang setelah itu ada analisa yang relatif lebih valid nanti hasilnya. Apa itu? Analisa nukleus. Jadi kalau ada sel misalnya, sel ikan ya, di situ kan ada inti sel disebutnya, atau nukleus. Nah, anak inti ini berada di dalam inti. Nah, kajian lainnya untuk analisa keberhasilan itu adalah dengan kromosom. Jadi selain nukleus, ada juga analisa kromosom. Apakah mau dengan jaringan padat atau dengan kultur darah. Yang dimaksud kultur darah itu berarti yang dikultur adalah sel darah putih. Itu kegiatan saya tahun 95 ya. Kawan-kawan sekalian, ini adalah kajian untuk skripsi saya yang pertama. Berapa lama saya melakukan kajian ini? 2 tahun. Jadi skripsi S1 2 tahun untuk topik ini saya. Dan memang ada hasil. Nanti saya coba cerita ya di slide berikutnya. Oleh karena saya memang tidak puas dengan hasilnya, ya saya coba lakukan penelitian kedua untuk menghasilkan satu skripsi lagi begitu. Karena memang terus terang saya sangat senang dengan kajian-kajian yang berbau genetika begitu ya. Nah, ini adalah gambaran yang ada warna-warna perak itu ya, kekuningan gitu. Itu hasil pewarnaan perak nitrat. Perak nitrat untuk mengetahui apa? Jadi ini sebenarnya saya coba modifikasi ya. Jadi kalau analisa poliploidisasi itu dengan jaringan padat, itu biasanya diambil dari hati. Kenapa dari hati? Karena sel-sel yang ada di hati itu relatif aktif dia, melakukan pembelahan, regenerasi dan seterusnya. Artinya apa kalau diambil dari hati? Berarti kan ikan kita mati dong, gitu. Nah, saya kemudian membaca sebuah buku juga, Working with Animal Chromosome. Saya hanya menggunakan sirip ekor saja waktu itu untuk mendapatkan gambar melalui pemotretan di bawah mikroskop seperti yang di sebelah kiri ini. Dan alhamdulillah saya sekaligus mendapat gambaran tentang NOR. Nah, di sebelah kanan itu hasil skripsi kedua berupa karyotip. Jadi melalui kultur darah, kemudian dilakukan pewarnaan kromosom. Kebetulan ini dengan GEMSA saja yang sebelah kanan ini pewarnaan kromosomnya. Jadi pewarnaan kromosom itu macam-macam kawan-kawannya. Pakai GEMSA oke, pakai key binding oke, air binding oke,
Pokoknya hampir semua saya coba waktu itu. Nah, yang atas, kanan atas ini untuk jantan. Jadi dia memiliki 2 buah kromosom penanda bahwa dia diploid. Kemudian yang bawah memiliki kromosom penanda juga yang menandakan bahwa dia diploid tapi betina. Yang atas jantan. Nah, yang sebelah kiri, kembali lagi ke yang kiri, ini ada 4 kromosom yang besarnya yang menandakan bahwa dia tetraploid. Namun, ada namunnya ini. Begitu saya coba cari di sel yang lain, ternyata diploid, sehingga kita mengenalnya bahwa individu yang saya dapat itu tidak normal dia, melainkan disebut waktu itu sebagai mosaik ya, mosaik. Nah, di samping mosaik memang ada istilah lain, misalnya aneuploid. Nanti saya coba cari berkaitan dengan kajian ini, kenapa kok kajian poliploidisasi misalnya pada ikan tertentu, ikan nila misalnya, kok tidak banyak yang melakukan penelitian. Saya coba cari, akhirnya ketemu ini. Attempt to produce a Nile tilapia tetraploid line by heat shock induction. Ini penelitian yang masuk ke jurnal Aquaculture tahun 2020. Dan menariknya apa? Saya coba baca highlightnya. Bayangkan ini, ada 50.000 sel telur yang dihasilkan, dibuahi, kemudian dilakukan heat shock. Dari 50.000 itu, kemudian 2.800 juvenil yang dianalisa ploidinya. Nah, hasilnya apa? Hasilnya triploid kebanyakan. Ada juga yang aneuploid. Aneuploid itu tadi sudah saya sampaikan. Jadi ada abnormalitas pada atau kelainan pada jumlah kromosom di dalam selnya. Namun, ada namunnya ini. Tidak ada individu baru yang 4N. Jadi tidak ada 4N yang dihasilkan. Jadi sampai sekarang di dunia ini ya, belum ada nampaknya yang sudah mampu menghasilkan ikan nila apalagi secara massal yang 4N. Walaupun secara teori itu mudah, di kepala saya juga mikir mudah ini gitu. Makanya saya 2 tahun riset S1 tahap 1 itu ya, skripsi pertama. Saking saya ingin mengejar itu, tapi ya alhamdulillahnya belum juga ya. Belum juga ada hasilnya. Nah, begitu kawan-kawan. Saya kira sudah lengkap materi ini untuk saya coba persembahkan kepada kawan-kawan sekalian yang tertarik dengan materi-materi yang berkaitan dengan genetika ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.